BMKG beberapa waktu lalu menyebut wilayah Jawa Timur berpotensi terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 8,7 dan tsunami mencapai 30 meter. Lalu, apakah informasi tersebut benar adanya dan seperti apa penjelasannya? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Dwi Korita Karnawati, Kepala Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat sore Bu Dwi Korita. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, informasi mengenai adanya potensi gempa magnitudo 8,7 dan tsunami 30 meter di wilayah Jawa Timur ini ramai di media sosial dan kemudian membuat panik masyarakat. Kami ingin dengar bagaimana sebetulnya penjelasan BMKG, Bu Dwi Korita. Kami sudah menjelaskan sebetulnya sejak akhir tahun lalu. Okay. Kami langsung datang ke masyarakat di lokasi bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah potensi, bukan prediksi. Okay. Artinya belum ada kepastian, karena ilmunya memang belum sampai ke kepastian. Dan ini adalah hasil kajian para pakar gempa bumi yang tergabung di dalam Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2017, kemudian diperdalam oleh tim dari ITB dan BMKG tahun 2020, dan sudah dipublish secara internasional di dalam jurnal internasional, yang artinya kajian tersebut telah terstandar ya, telah diakui secara ilmiah, sehingga karena itu terakhir tahun 2020 sebenarnya itu sudah disampaikan ke masyarakat oleh tim dari ITB. Ya. Nah, kemudian kami BMKG sebagai lembaga operasional yang mempunyai tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, ini ada undang-undangnya. Kewajiban kami adalah melindungi masyarakat dari bahaya gempa dan tsunami. Sehingga kami menggunakan hasil kajian itu sebagai dasar untuk mitigasi. Jadi untuk mitigasi kan memastikan akan terjadi, untuk berjaga-jaga dengan skenario terburuk, yaitu gempa kekuatan 8,7, dan kami modelkan, kami hitung secara matematis kalau dengan kekuatan sebesar itu membangkitkan tsunami sebesar apa, seberapa cepat datangnya. Nah, hasil dari pemodelan inilah yang kami sosialisasikan ke masyarakat untuk berjaga-jaga, bersiap-siap. Belum tentu besok terjadi. Tidak ada yang tahu kapan terjadi. Tidak. Oke, Bu Dwi Korita, BMKG tidak bisa memprediksi, tapi bahwa potensi tsunami dan juga gempa bumi itu memang ada, begitu ya, seperti penjelasan Anda. Apakah kemudian hasil kajian BMKG ini bisa menjadi pegangan bagi Pemprov Jawa Timur untuk kemudian bersiap dan juga memitigasi potensi yang tadi dijabarkan oleh BMKG, Bu Dwi Korita? Benar sekali. Hasil kajian ini kami sampaikan langsung kepada Ibu Gubernur. Sebetulnya jauh sebelum ada kejadian gempa di Malang dan mana itu setelahnya ada gempa lagi. Kami sebenarnya sudah berkoordinasi sejak sebelum ada berita ya. Karena kami datang langsung ke lapangan, dan dari hasil kajian tersebut kami melakukan monitoring secara lebih ketat di zona sekitar Jawa Timur, dan ada tren peningkatan aktivitas kegempaan di wilayah selatan Jawa Timur. Itu memang data menunjukkan seperti itu. Ada tren peningkatan. Nah, oleh karena itu kami perlu segera berkoordinasi untuk menyiapkan apabila sewaktu-waktu itu terjadi. Jangan sampai seperti di Banda Aceh, tidak ada orang tahu, semuanya tenang, tiba-tiba kaget kok ada tsunami sebesar itu. Nah, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Itu poinnya. Dan pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi sangat positif menanggapi hal tersebut, dan kami melakukan koordinasi lapangan. Demikian. Bu Dwi Korita, berkaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang tadi Anda sebutkan seperti tsunami di Aceh, semoga itu kemudian tidak terjadi lagi. Apakah kemudian sensor dan juga alat deteksi sudah bisa memberikan informasi yang lebih akurat, Ibu, untuk mitigasi? Nah, untuk berbicara sensor dan deteksi, ini ada bagian hulu yang dikelola oleh BMKG, dan bagian hilir yang dikelola
sebelumnya oleh BNPB, tetapi sudah dihibahkan ke pemerintah daerah. Yang bagian hulu adalah sensor-sensor gempa. Kami sebelumnya hanya memiliki 176 sensor di tahun 2018. Saat ini sudah menjadi 411 sensor untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam memberikan peringatan dini. Kemudian juga pemodelan kami tingkatkan yang tadinya hanya sekitar 6.000 model, kurang dari 10.000, sekarang sudah 20.000 model lebih. Nah, tetapi itu tidak menjamin bahwa peringatan dini akan berjalan dengan handal. Karena ada bagian hilir. Bagian hilirnya apa? Dikala kami mengirimkan peringatan dini ke pemerintah daerah, di sana harus ada yang menjaga 24 jam di BPBD atau Pusdal Ops, karena begitu menerima peringatan dini dari BMKG, kalau memang harus evakuasi, harus ada petugas yang mencek sirine. Nah, jadi bagian hilir itu ada petugas yang berjaga untuk mencek sirine, dan sirinenya harus dipastikan oleh pemerintah daerah apakah masih berbunyi. Oleh karena itu, setiap tanggal 26, setiap bulan, selalu ada tes sirine. Dan kami mencatat, ternyata ada beberapa sirine yang sudah tidak berbunyi. Karena ini kan hibah sudah 10 tahun ya. Jadi mungkin ada onderdilnya yang rusak. Nah, ini yang harus segera diperbaiki agar sirine itu berbunyi, atau menggunakan teknologi yang lebih tepat guna, tidak harus dalam bentuk sirine, karena sirine-sirine tersebut dahulu itu impor dan onderdilnya sekarang pun sudah tidak ada yang jual. Jadi kami merekomendasikan dan memberi contoh pilot sirine made in Indonesia yang lebih murah, yang mudah dioperasikan oleh masyarakat. Nah, ini mohon pemerintah daerah untuk makin menggalakkan sirine-sirine yang bisa dikendalikan dan dipelihara dengan murah oleh masyarakat. Jadi poin sirine ini masih menjadi PR. Ya, jadi tidak ada gunanya tepat akurat tapi sirine tidak berbunyi. Baik. Selain persoalan sirine yang masih menjadi PR yang tadi Anda sebutkan, apakah kemudian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun pemerintah daerah lainnya harus memberikan edukasi, pemberitahuan, pelatihan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai ini untuk lebih waspada sehingga mereka kemudian tahu apa yang harus dilakukan jika memang prediksi itu benar-benar terjadi, Ibu Dwi Korita? Tepat sekali. Sebetulnya pemerintah daerah sudah peduli dan tanggap. Ada beberapa edukasi, latihan ya, termasuk dengan BMKG, dengan BNPB ya. Namun latihan tersebut dimohon untuk lebih rutin. Terakhir sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi kalau bisa, kalau sirine dicek setiap bulan, latihannya paling tidak minimal juga setiap bulan. Jadi memang perlu ada latihan agar masyarakat lebih terampil, dan yang lebih penting lagi jalur-jalur evakuasi ini harus disiapkan dengan layak. Jangan sampai jalur itu ada salah satu jalur atau beberapa jalur saat kita menyusuri jalur itu harus lewat pematang sawah atau jalannya semak-semak. Nah, ini kalau untuk evakuasi kan masih kurang ya. Kemudian masih ada jalur yang terpotong oleh sungai untuk menuju tempat yang aman. Jadi harus menyeberangi sungai tersebut sehingga dibutuhkan jembatan yang kokoh kuat agar tidak runtuh karena goyangan gempa. Selain menyiapkan sirine yang menjadi PR dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah, memberikan edukasi, menyiapkan jalur evakuasi tampaknya juga harus disiapkan sedini mungkin supaya kemudian masyarakat aware ataupun sadar akan adanya potensi yang tadi Anda sebutkan. Saya ingin tanya Ibu terakhir, apakah kemudian potensi yang berhasil dikaji oleh BMKG ini, potensi tsunami dan juga gempa bumi dengan kekuatan yang cukup besar ini hanya terjadi berpotensi terjadi di pesisir Jawa Timur atau memang di daerah-daerah lain terutama yang lempeng megatrust juga bisa terjadi, Ibu? Tidak hanya, mohon maaf, kami harus menyampaikan tidak hanya di Jawa Timur. Tapi memang trennya yang saat ini yang meningkat di Jawa Timur. Jadi daerah yang kami waspadai selain Jawa Timur juga Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Selat Sunda bagian selatan, kemudian sampai ke Bengkulu dan Mentawai. Ini saat ini yang trennya meningkat. Nah, setelah itu juga di selatan Bali dan juga di Maluku Utara serta Papua Utara. Oke. Tapi untuk kali ini tren yang yang paling meningkat kali ini di Jawa Timur sama di Mentawai. Demikian. Oke, baik. Semoga apa yang diprediksikan ataupun sudah dikaji oleh BMKG ini tidak terjadi begitu ya, musibah ataupun bencana terhadap bangsa Indonesia ataupun terhadap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Tapi masyarakat tidak boleh panik. Yang harus dilakukan adalah pemerintah daerah dan juga masyarakat bersatu padu untuk bisa melakukan mitigasi dan juga menyiapkan jalur evakuasi begitu ya Ibu ya. Terima kasih sekali Ibu Dwi Korita Kanawati, Kepala BMKG atas penjelasannya kepada CNN Indonesia Newsroom hari ini. Sehat selalu Ibu. Terima kasih.